Selamat siang untuk guru penggerak dimanapun berada. Kami, guru penggerak Angkatan 10, saya Fritz. Dan saya Felsi Siong. Saya Pius Kabut. Saya CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 9 Borong. Dan saya CGP Angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 5 Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Saya CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Borong. Baik, kami bertiga akan membawakan materi coaching. Jadi kami dari Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menikmati, semoga ini menjadi inspirasi untuk guru penggerak dimanapun berada. Baik, jadi saya Fritz sebagai coach. Dan saya Felsi sebagai observer. Saya Pius sebagai coach. Baik, kami akan melakukan presentasi coach. Ya, selamat siang Pak Fritz. Selamat siang Ibu Felsi. Selamat siang Pak Pius. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Nah, Bapak Fritz selaku coach dan Pak Pius sebagai coach, sebelum Bapak berdua melakukan coaching, terlebih dahulu saya sebagai observer akan berkomunikasi dengan Bapak Fritz terlebih dahulu terkait beberapa hal yang ingin diskusikan. Yang pertama adalah terkait sistem penilaian selama proses coaching berlangsung. Yang pertama, coaching ya, jangan keluar dari alur tirta, itu yang pertama Bapak. Yang kedua, sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang ketiga, para coach harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Fritz. Kira-kira kompetensi apa saja yang diinginkan dalam proses coaching ini Bapak? Baik, jadi kompetensi yang saya inginkan pada coaching kali ini, itu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi apa yang ingin dicapai lebih spesifik lagi Bapak? Baik, jadi kompetensi yang ingin dicapai secara spesifik, saya mengambilnya mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya Bapak? Ya. Oke, nah pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Siap. Kira-kira Bapak Fritz, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, baik. Jadi indikator yang mau saya inginkan dari sini bahwa siswa itu harus bisa lebih baik dari hari ini. Jadi semoga dengan proses coaching ini bisa meningkatkan prestasi siswa. Itu saja dari saya. Berarti adanya perubahan ya Bapak? Ada perubahan ya. Oke, luar biasa. Nah Bapak Fritz, untuk kita kali ini cukup sampai di sini. Silakan lanjutkan untuk melakukan proses coaching terhadap Bapak Pius. Oke. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu Betsy. Selamat siang Pak Fritz. Saya lihat Bapak Pius hari ini begitu bersemangat, luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Pius, mohon maaf. Jadi selama ini saya melihat anak-anak di dalam kelas, khususnya di kelas Bapak Pius, itu mengalami motivasi rendah untuk belajar. Mohon maaf kalau saya salah melihat, tapi sesungguhnya selama ini saya rasakan seperti itu. Kira-kira betul apa tidak menurut Bapak Pius? Baik Bapak, dari pengamatan Bapak dan fakta yang saya rasakan sendiri Bapak ketika melakukan pembelajaran, memang motivasi pembelajaran, motivasi untuk mengikuti kegiatan belajar siswa-siswa saya di dalam kelas Bapak itu memang sangat rendah. Saya memang berpikir selama ini untuk tahun pembelajaran baru nanti bagaimana caranya agar motivasi anak-anak saya ini kembali bangkit. Mereka berminat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, semangatnya begitu luar biasa. Itu menjadi kecemasan saya. Terima kasih Bapak sudah keliling dan mengamati kelas saya. Saya merasa ini sebuah kepedulian dari Bapak. Oke, terima kasih Bapak Pius.
Pius. Jadi langkah apa yang akan Bapak Pius lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Baik Bapak, saya sudah menyiapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan tentunya, yang membuat minat mereka untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris itu kembali tergugah, motivasinya begitu tinggi Bapak. Dengan yang pertama saya membuat rancangan pembelajaran yang detail, yang terperinci, yang saya mengakomodasi semua gaya belajar mereka. Mungkin karena itu, karena saya tidak mengakomodasi gaya belajar mereka, sehingga ada siswa yang punya gaya belajar yang mungkin berbeda dari siswa yang lain, motivasi mereka begitu rendah, karena saya tidak mengakomodasi gaya belajar. Itu mungkin Pak. Oke, baik Bapak Pius. Kira-kira metode apa yang bisa memberikan mereka itu kira-kira ada peningkatan dalam memotivasi mereka? Mungkin Baik ada Bapak, dari referensi yang saya baca di PNN, dari searching di Google, memang untuk membangkitkan minat peserta didik memang guru harus menyiapkan variasi strategi pembelajaran. Saya sudah mempersiapkan nanti beberapa metode. Tentu yang pertama saya harus menerapkan game, permainan. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa aplikasi-aplikasi yang saya download di App Store, kemudian nanti saya akan gunakan pada saat pembelajaran. Dan saya berpikir mereka di zamannya mereka memang kita sudah menghadirkan teknologi dalam pembelajaran. Gitu Bapak. Oke, luar biasa Bapak Pius. Jadi rupanya ada metode-metode itu. Apa yang membuat Bapak sampai memilih metode itu menjadi metode top chair untuk Bapak? Saya merasa Bapak, saya sudah lelah dengan melihat pemandangan di kelas saya, siswanya motivasinya begitu rendah. Sehingga dari informasi-informasi yang saya searching selama ini, memang saya harus menyiapkan metode pembelajaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan minat zaman sekarang gitu. Ya, sehingga teknologi saya harus hadirkan dengan nanti saya menerapkan menggunakan aplikasi dalam pembelajaran. Oke, baik Bapak. Jadi ini sebuah pencapaian. Jadi ini sebuah pencapaian luar biasa. Jadi hasil refleksinya Bapak Pius bahwa dengan cara belajar, dengan gaya belajar yang baru, semoga ini menjadi motivasi bagi mereka agar peningkatan motivasi belajar mereka pun semakin lebih baik. Jadi terima kasih banyak Bapak. Kira-kira Bapak mau melakukannya itu kapan? Baik Bapak, minggu depan pasti saya sudah harus menerapkannya karena kita sudah mulai dengan tahap pembelajaran baru, dan saya mau mulai pembelajaran di kelas saya dengan cara yang baru, cara yang tidak monoton lagi seperti sebelumnya, sehingga siswa saya selama belajar mereka tidak pernah merasa bosan. Oke, baik. Jadi hanya minggu depan saja atau kira-kira ada roster tertentu yang membuat Bapak bisa melakukan itu? Saya berusaha di setiap pertemuan saya dengan siswa saya di kelas saya selalu menghadirkan metode yang baru, yang variatif, yang menyenangkan untuk siswa. Oke. Bukan minggu depan saja Bapak, selanjutnya. Oh, selanjutnya. Oke, baik. Seterusnya. Oke, baik Bapak. Jadi terima kasih banyak Bapak. Jadi saya juga merasa senang, merasa termotivasi juga. Jadi saya juga akan mengadopsi metode ini, akan saya bawa ke kelas saya juga untuk hal-hal baru. Jadi terima kasih. Jadi ini proses pembelajaran yang baik untuk Bapak sendiri dan saya. Sehingga semoga ke depannya anak-anak kita yang motivasinya rendah, dia semakin meningkat motivasi belajarnya. Terima kasih Bapak, mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Jadi saya mohon maaf. Saya sangat berterima kasih Bapak. Jadi kalau Bapak mohon maaf, mungkin saya harus memohon maaf karena Bapak sudah menyiapkan waktu untuk saya, Bapak sudah memberikan penguatan pada saya, sehingga saya begitu bergairah untuk nanti memulai pembelajaran saya yang menyenangkan tentu Bapak. Terima kasih Bapak Pius. Jadi semoga ini menjadi langkah awal untuk kita bersama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi selamat siang Bapak Pius. Semoga ini bukan
kali pertama, tapi ini akan menjadi diskusi yang hangat lagi ke depan kalau kita mempunyai masalah. Jadi Terima kasih, seperti itu Bapak. ya. Luar biasa. Oke, selamat siang Bu Fritz. Selamat siang Bu Felsi. Ya, tadi saya selaku observer sudah mengamati proses coaching terhadap Bapak Pius selaku coach dan berjalan dengan baik, sangat luar biasa Bapak. Kira-kira Bapak selaku coach perasaannya selaku coach perasaannya seperti apa Bapak? Jadi yang pertama perasaan saya senang karena saya juga mendapat proses pembelajaran baru, metode belajar baru dari Pak Pius sendiri, sehingga saya juga bisa merubahnya itu nanti di kelasnya saya. Seperti itu. Luar biasa. Kira-kira selaku coach apa yang sudah Bapak lakukan tadi selama proses coaching berlangsung? Baik, jadi yang saya lakukan itu mendengarkan secara aktif. Karena itu yang paling penting, karena selama ini terus terang Ibu, kami lebih, khususnya saya juga, lebih banyak berbicara daripada murid berbicara. Sehingga hal ini yang akan saya hidupkan, bahwa saya juga harus lebih banyak mendengar murid. Agar ada interaksi antara murid dan saya. Dan tidak hanya ada satu orang saja yang berbicara, tetapi semua murid juga bisa berbicara. Jadi makanya saya lebih banyak menggunakan mendengarkan secara aktif. Jadi itu saja itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Fritz, luar biasa. Saya selaku observer tadi ketika mengamati proses coaching, yang saya amati Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai prosedur, sesuai alur tirta. Terus itu yang pertama, yang kedua tidak keluar dari prinsip coaching. Terus Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus coach juga bisa menemukan solusi dari hal-hal yang membuat selama ini coachnya merasa khawatir. Ya. Jadi para coach di sini sudah menemukan solusi. Ya, itu dari saya Bapak. Terus pertanyaan yang terakhir dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau ingin dikembangkan dari Bapak? Oke, baik. Kompetensi yang mau saya kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh. Jadi ini juga salah satu kendala karena selama ini saya menuntut murid untuk hadir, sedangkan saya sendiri juga lebih banyak sibuk dengan pekerjaan saya, sehingga antara kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif itu kurang. Jadi kompetensi ini juga yang akan saya lakukan sebagai seorang guru. Jadi itu saja dari saya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fritz. Tetap semangat dalam menjalankan kegiatan coaching, baik di lingkungan sekolah, mungkin nanti bisa berbagi praktik baik di tingkat MGMP dengan teman-teman yang lain. Selalu semangat dan salam sukses. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.